Tiga pemain yang berpotensi debut untuk timnas Indonesia saat lawan Cina, ada Emil Audero. Tiga pemain yang berpotensi debut untuk timnas Indonesia saat lawan Cina, salah satunya ada Emil Audero. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 32 pemain untuk jalani pemusatan latihan, TC, di Bali. Persiapan matang dilakukan karena skuad Garuda akan hadapi dua laga penting pada Juni 2025, termasuk hadapi Cina di SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Jelang laga tersebut, Patrick Kluivert tak hanya memanggil pemain andalan, tetapi juga sejumlah wajah baru. Beberapa pemain pun berpotensi jalani debut bersama timnas Indonesia saat lawan Cina nanti. Siapa saja mereka? Salah satu pemain yang berpotensi debut untuk timnas Indonesia saat lawan Cina adalah Emil Audero. Kiper berusia 28 tahun ini resmi dinaturalisasi di Roma, Italia, pada 10 Maret 2025. Tetapi, Emil belum juga jalani debut membela timnas Indonesia. Dia turut dipanggil ke skuad Garuda pada Maret 2025, tetapi Patrick Kluivert lebih andalkan Martin Paes di posisi penjaga gawang. Kini, peluang Emil Audero debut membela timnas Indonesia terbuka lebar, sebab Paes dipastikan absen saat lawan Cina karena akumulasi kartu. Kemudian, ada Reza Arya. Kiper PSM Makassar ini juga berpotensi debut saat timnas Indonesia melawan Cina. Dia turut dipanggil Patrick Kluivert untuk berlaga pada Juni 2025. Reza Arya sejatinya beberapa kali dipanggil untuk membela skuad Garuda, termasuk pada laga persahabatan melawan Palestina, Argentina, hingga Turkmenistan. Namun, dia hanya mengisi bangku cadangan. Terakhir, ada Beckham Putra. Bintang Persib Bandung ini dadakan dipanggil ke timnas Indonesia. Dia awalnya tak masuk daftar 32 pemain yang dipanggil Kluivert, tetapi Beckham kemudian bergabung ke skuad gantikan Septian Bagaskara yang cedera. Ini merupakan panggilan pertama Beckham ke timnas Indonesia level senior. Sebelumnya, dia kerap membela skuad Garuda di kelompok umur, seperti U23, U22, dan U19. Beckham pun berpeluang debut membela timnas Indonesia karena tampil ciamik musim ini. Tercatat, dia mengemas 7 gol dan 3 assist dari 34 penampilannya bersama Persib Bandung di semua kompetisi 2024 hingga 2025. Terlebih, Beckham juga sukses mengantarkan Pangeran Biru julukan Persib Bandung juara Liga 1 musim ini. Pencapaian ini membawa Persib back-to-back juara Liga 1. Patrick Kluivert menunjukkan kepercayaan diri tinggi jelang dua laga penting timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Skuad Garuda akan terlebih dahulu menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebelum melakoni laga berat melawan Jepang di kandangnya. Menurut Kluivert, dua pertandingan ini merupakan ujian besar, tapi juga peluang emas untuk menunjukkan perkembangan tim. Ia memastikan bahwa persiapan dilakukan secara maksimal agar para pemain bisa tampil optimal dan meraih poin penting. Melawan Cina, Kluivert optimistis anak asuhnya bisa meraih kemenangan. Ia menyatakan rasa hormat terhadap lawan, namun percaya bahwa timnas Indonesia punya kapasitas untuk tampil dominan. Keyakinan ini tak lepas dari performa positif para pemain di klub masing-masing dan semangat tinggi menghadapi pertandingan kandang. Kluivert juga ingin mempersembahkan hasil positif bagi para pendukung yang akan memadati stadion. Namun, Kluivert juga tak menutupi tantangan besar yang menanti saat melawan Jepang. Tim Samurai Biru saat ini memimpin grup C tanpa kekalahan dan sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menyebut pertandingan tersebut sebagai ujian nyata bagi timnya. Meski demikian, pelatih asal Belanda itu memastikan bahwa Indonesia tak akan gentar. Ia ingin pemainnya bermain lepas dan berani menghadapi tekanan besar dari tim sekelas Jepang. Laga kontra Cina dianggap sebagai momen krusial untuk membangun kepercayaan diri sebelum bertemu Jepang.
Jika menang di Jakarta, motivasi tim akan meningkat signifikan. Kluivert menyebut peluang menang atas Cina sebagai hal yang realistis, asalkan para pemain tampil disiplin dan fokus. Setelah itu, barulah fokus dialihkan sepenuhnya untuk menghadapi Jepang dengan persiapan yang lebih matang. Kemenangan atas Cina akan menjadi batu loncatan penting menuju laga tandang yang jauh lebih berat di tanah Jepang. Piala AFF resmi berganti nama menjadi ASEAN Hyundai Cup setelah menjalin kemitraan besar dengan perusahaan Hyundai. Pengumuman kerjasama ini dilakukan secara resmi pada 26 Mei 2025 di pabrik Hyundai Manufacturing Indonesia Kabupaten Bekasi. Hyundai kini menjadi mitra utama dalam turnamen ini, menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola regional yang penuh gairah. Ini adalah kolaborasi pertama Hyundai dengan dunia sepak bola ASEAN, dan dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kehadirannya di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan ini difasilitasi oleh Sport FIFA yang melihat potensi besar dalam menggabungkan kekuatan antara sepak bola dan inovasi mobilitas. Presiden Hyundai Motor Asia Pasifik, Sunny Kim, menyatakan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan visi global mereka, yaitu Progress for Humanity. Menurutnya, sepak bola adalah lebih dari sekadar olahraga, ia adalah kekuatan yang menyatukan komunitas dan membuka peluang bagi pendidikan, inklusi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Hyundai ingin menjadikan ASEAN sebagai panggung untuk menghadirkan semangat dan inovasi kepada masyarakat luas. Presiden AFF Hyef Samet memberikan sambutan hangat atas kehadiran Hyundai sebagai sponsor utama. Ia menyebut bahwa kemitraan ini memiliki kesamaan visi dan misi dalam mengembangkan sepak bola di Asia Tenggara. ASEAN Hyundai Cup kini diharapkan menjadi platform yang tak hanya kompetitif, tetapi juga menginspirasi generasi muda dan memperkuat komunitas sepak bola regional. Dengan warisan keunggulan Hyundai dan semangat tak tergoyahkan AFF, turnamen ini diyakini akan memasuki era baru yang lebih besar, lebih inklusif, dan lebih mendunia. Legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas turut menyambut baik kemitraan ini. BP menilai langkah AFF menggandeng Hyundai sebagai momen besar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada laga ke-9 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia awal Juni 2025. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia tentu tak mau menyia-nyiakan kesempatan nanti. Pertandingan Timnas Indonesia kontra Cina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025. Masih ada waktu sekitar 10 hari lagi bagi kedua tim untuk meningkatkan persiapan. Timnas Indonesia dalam posisi lebih baik, berada di urutan keempat Grup C dengan nilai 9, dan punya kans lebih besar untuk lolos ke fase berikutnya. Sementara itu, di kubu Cina masih berkutat sebagai juru kunci Grup C dengan nilai 6, setelah 2 kekalahan beruntun pada periode Maret 2025. Ada sejumlah kabar baik yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia demi menjemput poin penuh atas Cina. Peluang Timnas Indonesia menuju pintu gerbang Piala Dunia 2026 masih terbuka. Hasil apik pada pertandingan terakhir dengan menumbangkan Bahrain 1-0 di Jakarta, membuat kepercayaan diri pasukan Patrick Kluivert tersebut meningkat. Artinya tren positif di hadapan pendukung sendiri masih bisa terjaga saat menjamu Cina nanti. Musim kompetisi di level klub juga sudah usai, banyak pemain Timnas Indonesia yang meraih kesuksesan masing-masing. Dean James dan Kevin Dix misalnya. Kedua pemain yang sukses meraih gelar juara bersama Go Ahead Eagles dan FC Copenhagen. Ula Romeni juga berhasil mendapat tempat di Oxford United, sedangkan Jai Idzes tak tergantikan di Venezia. Tom Haye dan Kelvin Verdong juga menjadi andalan di klubnya masing-masing. Belum lagi deretan pemain di BRI Liga 1 musim ini yang baru saja berakhir seperti Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri bersama Dewa United, Rizky Ridho di Persija, hingga Ramadan Sananta bersama Persis Solo dan segera bertualang ke klub luar negeri. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil sejumlah pemain baru maupun wajah anyar rasa lama di skuadnya kali ini. Setidaknya ada 11 pemain yang berasal dari klub BRI Liga 1.
Nama-nama baru itu memang layak mendapat kesempatan, karena merupakan pilihan utama di klubnya masing-masing serta sulit tergantikan. Rizky Ridho menjadi salah satu bek terbaik musim ini. Duo Sayuri bersaudara juga menyala di Maluku United. Egy Maulana Fikri menemukan performa terbaiknya, begitu juga Stefano Lillipali yang seperti terlahir kembali bersama Borneo FC akhir-akhir ini. Belum lagi pemain abroad seperti Asnawi Mangkualam yang moncer di Thailand, kini mendapat kesempatan dipanggil. Faktor lainnya adalah masa persiapan yang bisa dibilang cukup bagi tim Merah Putih untuk berlatih, menyusun dan mematangkan strateginya. Berkaca dari FIFA Matchday periode Maret lalu, Timnas Indonesia hanya punya waktu berlatih 2 hari sebelum kekalahan telak di Australia. Kali ini berbeda, Timnas Indonesia memulai pemusatan latihan sejak 26 Mei 2025, dan pertandingan dimainkan pada 5 Juni 2025. Artinya ada waktu efektif 1 pekan bagi Ula Romeni dan kawan-kawan untuk berlatih keras selama TC di Bali, hingga mendekati sepak mula di Jakarta nanti. Waktu persiapan yang lebih dari cukup ini, setidaknya dapat membuat kebugaran pemain terjaga. Mulai dari recovery setelah kedatangan dari Eropa, hingga untuk memaksimalkan sesi dan porsi latihan. Di sisi lain, seluruh pemain Timnas Indonesia bisa melakukan evaluasi dengan maksimal ketika melawan Cina, seperti berkaca pada pertemuan pertama, Oktober tahun lalu. Skuad Garuda kalah 1-2 meski lebih mendominasi permainan. Negara tetangga ini memang sudah punya penyakit hati, sampai iri dengan keberhasilan Timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Malaysia, Vietnam dan Thailand sampai kompak tak terima dan sebut Indonesia begini. Pada ketika ni memang saya rasa Indonesia itu tengah meningkat lah. Dalam bola sepak ni takkan ada masa kita akan terus untuk berkuasa. Kita harap kita akan comeback balik lawan Kyrgyzstan untuk naik balik. Entah apa yang sebenarnya mendasari sikap para negara tetangga Indonesia belakangan ini. Dalam beberapa waktu terakhir, mereka kompak menyudutkan, meremehkan, bahkan secara terang-terangan menjelekkan Timnas Indonesia yang baru saja mencetak sejarah. Resmi lolos ke Piala Dunia U15, U17 sampai Timnas Senior. Suatu pencapaian luar biasa yang menjadi kebanggaan nasional. Tetapi justru membuat panas dingin beberapa tetangga. Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini Indonesia sedang menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, bahkan Asia secara keseluruhan. Setelah Timnas Senior sukses mencetak sejarah lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini giliran Timnas U15 dan U17 yang membuat heboh dengan keberhasilan mereka menembus Piala Dunia. Sebuah prestasi yang bukan hanya layak diapresiasi, tetapi juga dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, apa daya? Ketika satu bangsa bersorak, bangsa lain justru menunjukkan wajah cemburu. Mulai dari Malaysia, Vietnam, hingga Thailand, mereka seperti kompak tidak terima dan justru merendahkan prestasi Indonesia. Malaysia mengatakan Indonesia tak pantas masuk Piala Dunia. Pernyataan paling mengejutkan datang dari Datuk Hamidin Mohamad Amin, sosok penting dalam sepak bola Malaysia. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan bahwa Indonesia tidak layak tampil di Piala Dunia. Indonesia sungguh tidak punya kualitas untuk tampil di Piala Dunia. Negara kami lebih pantas, bahkan dengan pemain pelapis kami. Jika kami bertemu di satu ajang, Malaysia akan mempermalukan Indonesia. Mereka hanya besar mulut, ujar Hamidin tajam. Vietnam mengatakan Indonesia hanya beruntung. Sikap serupa datang dari ASEAN Utara itu. Perwakilan sepak bola Vietnam menilai bahwa lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 bukan karena kualitas, melainkan faktor keberuntungan semata. Selama ini,
Indonesia sering jadi bulan-bulanan tim kami. Keberhasilan mereka kali ini hanya karena faktor keberuntungan dan momen. Mereka tidak memiliki konsistensi seperti Vietnam, ucap seorang pejabat sepak bola Vietnam dalam wawancara lokal. Thailand juga mengatakan Raja ASEAN tetap kami, bukan Indonesia. Thailand juga tak ketinggalan. Dalam sebuah pernyataan resmi, Federasi Sepak Bola Thailand menyatakan bahwa Indonesia tidak layak disebut sebagai wakil terbaik ASEAN. Seluruh dunia tahu, Raja ASEAN adalah kami. Jadi kalian harus paham, Indonesia tidak pantas masuk ke Piala Dunia. Kualitas mereka selalu kalah dibanding Thailand, ujar perwakilan Thailand. Padahal faktanya, Indonesia kini berada satu langkah di depan dalam sejarah sepak bola kelompok umur. Sesuatu yang belum tentu bisa disamai oleh Thailand dalam waktu dekat. Prestasi yang patut dibanggakan. Semua sindiran, hujatan, dan pernyataan merendahkan itu langsung terbantahkan oleh performa luar biasa Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang juga berperan sebagai jalur menuju Piala Dunia. Dalam dua laga awal, Indonesia tampil perkasa, mengalahkan Korea Selatan 1-0, sebuah kemenangan besar atas salah satu raksasa Asia. Menghajar Yaman dengan skor telak 4-1, menampilkan dominasi yang tak terbantahkan. Dua hasil ini langsung memastikan Indonesia sebagai salah satu tim yang berhak melaju ke putaran final Piala Dunia U17 2023. Dan ini bukan cuma kemenangan bagi tim, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Kecemburuan yang tak tertahankan. Keberhasilan ini rupanya sulit diterima oleh negara-negara tetangga. Ketiganya, Malaysia, Vietnam, dan Thailand, belum mampu menyusul jejak Timnas Indonesia. Mereka terus berupaya, namun gagal mencatat hasil setara, apalagi melampaui. Inilah yang memicu gelombang pernyataan negatif, mulai dari meremehkan kemampuan pemain muda Indonesia, hingga mempertanyakan layaknya Indonesia menjadi wakil ASEAN di ajang dunia. Padahal dalam dunia olahraga, seharusnya yang dikedepankan adalah sportivitas dan apresiasi atas prestasi, bukan iri hati dan nyinyiran tanpa dasar. Timnas Indonesia, bukti nyata dari proses dan perjuangan. Keberhasilan Indonesia masuk Piala Dunia usia belas bukanlah hasil instan. Ini adalah buah dari proses panjang, perbaikan manajemen, pembinaan usia dini, peningkatan kualitas pelatih dan pemain, serta dukungan masyarakat dan pemerintah. Semua itu berbuah manis, mengantar para Garuda muda ke panggung dunia. Sebuah momen yang bahkan buat negara-negara tetangga kehilangan kata-kata, kecuali dalam bentuk cemoohan. Namun satu hal yang pasti, sejarah telah mencatat. Indonesia masuk Piala Dunia dan itu adalah fakta, bukan wacana. Sesakit apapun tetangga menelan kenyataan, Garuda sudah terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Mari kita jaga semangat kebangsaan dan terus dukung Timnas Indonesia dalam setiap langkahnya. Jangan terpancing oleh omongan nyinyir. Yang penting kita terus melaju berkarya dan membuktikan bahwa Indonesia bisa. Tak bisa dipungkiri, persaingan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia selalu menjadi topik hangat di kalangan publik kedua negara. Meski semangat sportivitas terus digaungkan, nyatanya rasa iri dan gengsi masih sangat terasa, terlebih ketika salah satu negara menunjukkan performa yang jauh lebih baik. Hal itulah yang sedang terjadi sekarang. Indonesia resmi memastikan diri lolos ke Piala Dunia U10, dan ini langsung mengguncang jagat maya negeri jiran Malaysia. Mereka tak tinggal diam melihat kemajuan pesat sepak bola tanah air yang secara konsisten menunjukkan taji di level internasional.
Publik Malaysia pun mulai ramai-ramai mengomentari pencapaian tim Garuda Muda. Tak sedikit pula yang menyelipkan nada sinis dan menyebut keberhasilan Indonesia hanya kebetulan. Dulu anggap remeh, kini tak mau akui kehebatan timnas Indonesia. Selama bertahun-tahun, publik Malaysia merasa lebih unggul dari Indonesia dalam hal sepak bola. Mereka menganggap sistem pembinaan pemain mereka lebih tertata dan kualitas kompetisi liga lebih baik. Tak sedikit dari netizen Malaysia yang menganggap timnas Indonesia sebagai tim biasa-biasa saja, yang hanya sesekali tampil bagus namun tidak konsisten. Komentar-komentar bernada meremehkan mulai membanjiri media sosial dan forum-forum daring. Indonesia cuma beruntung bisa menang lawan Korea Selatan, jangan terlalu bangga, tulis salah satu akun. Pengamat media sosial dan budaya netizen di Asia Tenggara menyebutkan bahwa komentar-komentar semacam ini merupakan tanda reverse psychology. Mereka merasa terancam dan iri tapi tidak ingin mengakuinya secara langsung. Shane Patinama optimis timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil positif di bulan Juni nanti. Timnas Indonesia akan bertarung kembali di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni nanti ada dua laga penting melawan Cina dan Jepang. Pertandingan ini akan sangat krusial bagi misi skuad Garuda lolos ke putaran selanjutnya. Berada di posisi keempat grup C, persaingan masih sangat sengit dan posisi bisa berubah saat Indonesia gagal menambah poin. Shane Patinama menjelaskan bahwa mereka akan datang dengan motivasi tinggi saat melawan Cina. Apalagi, skuad Garuda akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurutnya, skor 2-0 sudah cukup untuk memberikan pernyataan bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Skor 2-0 untuk Indonesia melawan Cina, kata Shane Patinama dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Kompas TV. Pemain berusia 26 tahun ini menyadari bahwa poin demi poin akan sangat penting saat ini. Kemenangan atas Cina wajib mereka kunci untuk mengamankan posisi. Dia menilai bahwa ini adalah misi utama mereka saat tiba di lapangan dan semua pemain harus memperjuangkan hal tersebut. 3 poin akan jadi modal penting sebelum mereka bertandang ke Jepang. Tidak masalah berapapun skornya, jika kita menang ya menang, ujarnya. Shane menambahkan, pertandingan melawan Jepang akan lebih menantang. Menurutnya, mencuri kemenangan di markas Samurai Biru bukan hal yang mudah. Namun, ini bukan hal mustahil dan skuad Garuda siap berjuang untuk itu. Kita harus menang melawan Cina. Jika bisa bermain baik meskipun Jepang terlihat agak sulit, kita tetap harus yakin, kata Shane. PSSI akui akan mendekati pemain naturalisasi grade A untuk ikut gabung skuad timnas Indonesia secepatnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan saat ini PSSI akan terus mendekati pemain yang akan dinaturalisasi untuk bergabung dengan skuad Garuda dan membela timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Sesuai kata Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir, peluang lolos Piala Dunia 2026 kan semakin lebar. Nah Pak Ketum ingin kita tambah pemain grade A, ujar Arya dikutip dari Antara. Jadi tunggu saja kejutan dari PSSI soal pemain grade A yang akan datang. Lanjutnya, Arya juga menjelaskan perekrutan pemain naturalisasi merupakan proses yang sangat panjang. Ada banyak pemain grade A, pemain inti di sana, tapi yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia, kita tidak mau ngomong panjang lebar, imbu pendiri klub Sada Sumut itu. Arya yang juga merupakan staf khusus Menteri BUMN itu kemudian menjelaskan Erick Thohir memiliki peran yang sangat besar untuk meyakinkan agar para pemain keturunan mau berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Kita beruntung punya ketua umum ex-presiden Inter Milan, kemudian dia juga punya klub sepak bola, Oxford.
Jadi ketika dia cari pemain berdarah Indonesia, itu informasinya akan banyak, dan beliau punya tim juga untuk melihat bagus atau tidaknya itu pemain, jelas Arya. Lalu kita beritahu Coach Patrick, ini ada pemain, Anda tertarik tidak? Justru akhir-akhir ini Coach Patrick sendiri yang merekomendasikan nama-nama pemain baru, tambahnya. Kemungkinan untuk sekarang kita akan proses lebih banyak dari sebelum-sebelumnya, untuk jumlah lihat saja nanti, tegas Arya Sinulinga. Media asal Cina menyebut timnas Indonesia sudah tidak layak disebut sebagai tim dari Asia Tenggara dengan banyaknya pemain naturalisasi. PSSI baru-baru ini mengumumkan daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang. Keduanya merupakan dua lawan terakhir skuad Garuda di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan tersebut, media Cina 163 mewaspadai kekuatan Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Media tersebut menyoroti kehadiran 19 pemain naturalisasi dalam daftar 32 pemain yang dipanggil ke tim Merah Putih. 163 meyakini para pemain naturalisasi yang mayoritas berkarier di Eropa akan menjadi hambatan besar bagi Cina. Oleh karena itu, 163 menilai akan sulit bagi Cina untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia. Timnas Indonesia memanggil 19 pemain naturalisasi asal Belanda, tulis 163. Akan sulit bagi Cina untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia, tambahnya. Di antara para pemain naturalisasi di skuad Garuda saat ini, hampir semuanya berasal dari Belanda. Kehadiran pemain-pemain dari negeri kincir angin membuat aroma Belanda semakin kental di timnas Indonesia. Terlebih jajaran kepelatihan juga sebagian besar dihuni oleh para profesional dari Belanda. Berkaca dari itu, 163 menyebut timnas Indonesia sudah tidak bisa disebut sebagai tim dari Asia Tenggara. Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara, tulis 163. Mereka lebih cocok dianggap sebagai tim asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini melakukan naturalisasi dengan skala besar. Lanjutnya, target objektif mereka jelas, yakni lolos ke Piala Dunia. Mereka saat ini memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang baik, paparnya. Sebenarnya sebelum itu Indonesia juga bukanlah tim yang mudah untuk dilawan. Tambahnya, mereka memiliki gaya bermain yang garang dan agresif, dan kini semakin sulit dengan sederet pemain naturalisasi. Terkadang kami saling meledek karena tidak tahu apakah kami akan melawan Belanda atau Indonesia, tegas media Cina itu.